Uang, uang, uang. Cuma itu yang kamu pikir. Sekarang semua orang di perusahaan tahu kalau pacarku jualan di pinggir jalan. Setiap orang gosipin kita di belakangku. Ini semua gara-gara kamu. Aku bahkan selalu menunduk saat di kantor. Sebastian, aku di luar sini jualan cari uang. Juga buatmu kan? Kalau bukan karena kau, aku sudah punya. Cukup, Sonya. Kau sungguh tak tahu apa yang dibutuhkan Sebastian. Kau masih berani genit ke dia. Bukankah dia adalah pengawasmu? Sebastian, ku pertaruhkan mimpiku demi kau. Aku di luar jualan cari uang, mendukungmu saat kerja di perusahaan besar. Sudah banyak yang kulakukan. Dan kau malah selingkuh dengan pengawasmu. Kau manusia atau bukan? Sebastian, kau orang macam apa? Lepaskan aku! Sonya, kamu jualan, cari uang dan manja ke aku 3 tahun ini. Bukannya memang berharap kalau aku sudah sukses di perusahaan besar, kamu bisa menikahiku dan hidup enak. Biar aku beritahu, mustahil. Karena Wilma, aku jadi manajer umum. Orang yang akan kunikahi itu Wilma. Wah, manajer yang kaya sekali. Tahu tidak, dia tuh selingkuhan tahu. Kacang lupa kulitnya. Tak tahu terima kasih. Sebastian, kau akan bayar harga buat pilihanmu hari ini. Deposit kartu bank 14 juta rupiah. 14 juta? Halo? Apa kau bilang? Ayahku mencarikanku ibu tiri yang kaya? Dan aku punya 8 kakak yang berpengaruh? Bagaimana mungkin? Astaga, 8888. Bukankah itu mobil eksklusif keluarga terkaya? Ada urusan apa di tempat seperti ini? Iya. Selamat siang, Tuan Putri. Putri keluarga terkaya, pimpinan Carol ibu tiri Anda meminta kami membawamu ke rumah bangsawan. Jadi barusan bukan telepon penipuan? Tidak mungkin, dia jual diri kan? Putri keluarga terkaya jangan khawatir. 14 juta yang diberikan pimpinan Carol cuma uang saku. 14 juta? Cuma uang saku? Jadi, ayahku benar-benar menemukan ibu tiri yang super kaya? Putri keluarga terkaya, silakan masuk. Apa ini bedanya sama orang biasa? Masa kemasan hidup bukan tentang uang, tapi punya 8 kakak hebat yang bisa memanjakanmu. Ya Tuhan, aku tak pernah bermimpi seperti ini. Selamat datang, Tuan Putri. Wah, rumahnya sangat mewah. Ini jadi rumahku sekarang. Sayang, ayah dan ibu tirimu sedang bulan madu. Di villa, ada kejutan besar untukmu. Cepat, periksa itu. Kejutan besar seperti apa ya? Wah, banyak pria tampan. Kamu pasti Sonya Siregar, kan? Lalu kau? Senang bertemu denganmu. Aku Cakrabasuki, kakak tertuamu. Kakak tertua? Lalu mereka? Dik, aku kakak keduamu, Levin Lugo, dosen hukum. Hai Kak Levin. Adik, aku Carlos Maxwell, kakak ketigamu. Ini gelang untuk keberuntunganmu. Mereka bisa membantu mengabulkan doamu. Tidak. Ini terlalu berharga, aku tak bisa terima. Kamu saudari kami, gak peduli seberharga apa hadiahnya, kamu berhak dapat itu. Setiap orang sudah menyiapkan hadiah untukmu. Aku kakak keempatmu, gak bisa biarkan mereka mengalahkanku, kan? Meskipun kita semua anak adopsi pimpinan Carol, mulai sekarang, kami akan memperlakukanmu seperti saudari kandung. 1, 2, 3, 4, 5. Ibu memberitahuku kalau aku punya 8 kakak. Kakak yang ke-6, 7, 8 sedang dalam perjalanan. Kamu akan bertemu dengan mereka besok. Kelima saudaraku sangat baik dan tampan.
3 kakak lainnya tak mungkin jahat padaku, kan? 8 kakak hebatku yang akan menyayangiku. Aku tak pernah mimpi seperti ini. Aku sangat beruntung. Kami juga persiapkan hadiah untukmu. Seseorang, bawa itu ke sini. 1 koper emas batang, kunci mobil mewah, akte kepemilikan, dan gaun Tuan Putri. Semua ini untukku. Benar, adik. Kamu punya kakak sekarang. Kami pastikan kamu gak akan hidup susah lagi. Mulai sekarang, kami semua akan menjagamu. Sebenarnya kau tak perlu. Aku... Gak usah buru-buru. Semua perlu waktu untuk terbiasa. Mari kutunjukkan kamarmu dulu. Wow. Ya Tuhan, ini dibuat oleh pelukis favoritku. Aku fans beratnya dari umur 10 tahun. Kupikir lukisan ini tak pernah dijual secara publik. Aku tak pernah berpikir itu akan terpasang di kamarku. Lukisan ini spesial dibuat untukmu dari kakak ketujuhmu. Kalau dia tahu kamu mengidolakannya, dia mungkin datang lebih cepat. Sungguh, aku tak menyangka kakak ketujuh adalah pelukis yang kuidolakan sejak 10 tahun. Mimpiku terwujud di sini. Sangat senang ya? Iya. Mimpiku saat kecil adalah jadi desainer. Aku mau jadi seperti kakak ketujuh yang dikenal banyak orang. Coba lihat ini. Kontrak akuisisi untuk Grup Lintang. Ini perusahaan yang kuimpikan dan kuinginkan untuk bergabung. Sayang sekali, aku menyerah untuk masuk perusahaan demi Sebastian, si brengsek itu. Aku sudah sepenuhnya mengakuisisi Grup Lintang. Mulai saat ini, Grup Lintang milikmu. Besok akan kubawa kamu ke perusahaan untuk inspeksi. Besok inspeksi perusahaan. Aku pasti melihat Sebastian dan Wilma. Sebastian, cuma demi posisi manajer umum. Kau memutuskanku. Kuharap besok kau tidak menyesal. Apa? Putri keluarga terkaya memeriksa perusahaan. Baiklah, besok yang harus kulakukan adalah membuat dia terkesan supaya karirku di Nusam Rocket. Wilma, putri keluarga terkaya, datang untuk inspeksi. Ku minta kamu ambil pusaka keluarga kita untuk hadiahkan. Kakek jangan khawatir. Naik turunnya keluarga Harun bergantung pada ini. Aku pasti akan bersahabat dengannya dan bawa kehormatan pada keluarga Harun. Perhatian seluruh karyawan, besok putri keluarga terkaya akan inspeksi perusahaan. Dihimbau untuk menyiapkan dan menyambut dia. Sungguh tak pernah terpikir olehku, Grup Lintang, perusahaan desain yang kusukai, sekarang jadi milikku. Halo Kak Cakra, aku di bawah. Oke, tunggu di sana. Aku segera datang. Aduh, lihat siapa ini. Sonya si miskin ternyata. Setelah diputuskan Sebastian, bukannya kerja di pinggir jalan, malah cari kerja di Grup Lintang. Apa sih kalian berdua ini? Hei, Sonya. Kamu tahu, kamu harusnya tahu diri. Kamu dan aku sudah putus jadi cari kerja. Itu hal lumrah. Tapi bukan berarti kamu kesini. Di Grup Lintang, kamu cuma akan mempermalukan dirimu sendiri. Sebastian, karena kita sudah putus, kemanapun aku pergi, bukan urusanmu kan? Lihat apa aku salah bilang itu. Aku melakukan ini untuk kebaikanmu juga. Kamu lulus kampus peringkat ketiga. Gak ada kualifikasi, gak punya kemampuan, gak punya koneksi. Aku aja memandang rendah kamu. Apalagi Grup Lintang. Apa yang dikatakan Sebastian itu benar. Aku desainer eksklusif di Grup Lintang. Aku punya koneksi di Grup Lintang. Bagaimana kalau demi Sebastian akan kuubah tugas bersih-bersih toilet untukmu? Bagaimana dengan itu? Sonya, kamu gak terima kasih ke Wilma. Membersihkan toilet di Grup Lintang gajinya lebih banyak daripada kerjamu jualan di pinggir jalan. Ini kesempatan bagus. Lebih baik kamu cepat berlutut dan ambil itu. Sebuah kesempatan bagus yang harusnya kau sendiri yang ambil. Aku kesini bukan untuk cari kerja. Urusanku bukan urusan kalian semua. Sonya, berhenti pura-pura ya. Kamu datang ke sini setelah aku mau coba buat balikan kan? Biar ku beritahu dengan jelas. Mustahil. Bahkan kalau kamu belum selesai, kamu harusnya paham. Aku ini manajer dengan gaji sebelumnya lebih dari 1,4 juta. Kamu cuma pemilik usaha pinggiran. Buatku kamu itu cuma beban. Apa kau mengerti? Pertama, aku kesini bukan karenamu. Aku kesini untuk inspeksi perusahaan. Kedua, orang-orang harusnya tahu diri. Lihatlah dirimu sendiri. Ketiga, sebelum aku merasa muak, pergi dari hadapanku. Apa katamu? Kau kesini untuk inspeksi perusahaan? Orang miskin sepertimu bisa punya urusan dengan Grup Lintang?
Oh, aku tahu. Kau kesini mau minta makan kan? Sampah? Harusnya makan sampah. Ah, benar juga. Sonya, kamu bisa berhenti pura-pura nggak sih? Kamu nggak punya uang, nggak punya hak tanpa aku. Kupastikan kamu bahkan nggak bisa beli makanan enak kan? Apa yang Wilma dan aku lakukan? Ini untuk baikanmu. Jadi bersyukurlah. Berisik banget sih. Atau memang kalian mau keluar dari sini? Atau harus aku yang menendang kalian? Kau sudah gila ya setelah putus kemarin? Kau berani bilang omong kosong di grup Lintang? Wilma, kamu nggak apa-apa. Sonya, dasar psikopat! Dasar jalang, kau berani memukulku? Satpam? Di mana Satpam? Di mana Satpam yang bertugas hari ini? Seseorang cari masalah di grup Lintang. Hai, Direktur Wilma. Siapa yang berani mengganggu Direktur Wilma? Jalang ini berani bicara omong kosong di grup Lintang. Cepat pukul dengan tongkat. Grup Lintang bukan tempat untuk orang sepertimu bisa berdansa ria. Kalau kamu tahu apa yang baik buatmu, pergilah. Jangan buat kami maksa. Apa kau yakin mau mengusirku? Tanpa bertanya siapa aku? Kau cuma pemilik kios pinggiran. Jabatan apa yang mungkin buatmu? Bahkan, satpam kami saja bukan tandinganmu. Hari ini putri terkaya datang ke sini untuk inspeksi. Sebagai pemimpin satpam, aku nggak akan membiarkan kegaduhan terjadi. Seseorang, bawa dia pergi. Sonya, lagi pula, orang masih akan menghargaimu. Meskipun kamu penjual pinggir jalan, karena kamu pacar Sebastian. Tapi sekarang, mereka bisa mengusirmu segampang ngusir seekor semut. Jadi, aku sarankan kamu berlutut dan minta maaf ke Wilma. Mungkin nanti, aku bisa membelamu dan mereka akan menyelamatkan hidupmu. Halo, ada lalat di bawah. Panggil kakakku Cakra untuk turun dan bereskan ini. Cakra? Sonya, aku tak tahu bagaimana kau tahu kalau Cakra ada di Nusa. Tapi kau sudah berlebihan. Pak Cakra itu anak adopsi Karol Sungkar, wanita terkaya. Dia juga menguasai grup Karol. Kau berani perintah Pak Cakra? Itu sama saja kau cari mati. Rumor bilang Cakra itu tegas dan kejam. Titan besar di dunia bisnis. Dia yang pegang kendali di Jombang. Bagaimana bisa dia muncul di tempat kecil seperti Nusa? Siapa lagi yang bisa? Satu-satunya yang dia pedulikan cuma adik tirinya. Kali ini, alasan Pak Cakra peroleh grup Lintang itu untuk buat putri keluarga terkaya merasa senang. Kalau kita bisa berteman baik dengannya, apa kau masih khawatir dengan promosi dan kenaikan jabat? Itu luar biasa, Wilma. Saat itu tiba bahkan dapat promosi sebagai wakil ketua. Mungkin keluar dari mulut putri terkaya. Cuma satu kata. Aduh, kau mau jadi wakil ketua? Putri keluarga terkaya, dia tidak buta. Sonya, masih pura-pura padahal nyawamu hampir habis. Kenapa kalian semua berdiri di sana? Bawa dia sekarang, patahkan kakinya. Dia datang dengan kakinya. Aku mau dia digendong keluar. Kalian berdua, usir dia keluar. Dari mana semua keributan ini? Dari mana semua keributan ini? Manajer Karin, apa yang dia lakukan di sini? Manajer Karin, wanita ini buat masalah di sini. Manajer Karin, kapan putri keluarga terkaya sampai? Aku tak sabar memberi hadiah. Ini adalah pusaka dari keluarga kami, batu darah merpati. Saat putri keluarga terkaya sampai, aku membutuhkanmu untuk beri sambutan bagus. Jadi kau tahu, kalau putri keluarga terkaya sampai, datang untuk inspeksi. Kalau kau buat masalah ke dia, siapa dari kalian yang tanggung jawab? Manajer Karin, bukan kami, tapi jalan itu. Dia barusan panggil Pak Cakra dengan nama lengkap, bahkan berani menyuruhnya. Dia sungguh di luar kontrol. Sonya, manajer Karin ini orang terpercaya Karol Sungkar. Buatmu bisa lihat orang penting sebelum kau mati. Anggap saja ini berkah dari leluhurmu. Kalau tahu kamu gak akan seroboh ini kan? Sekarang kamu bawa manajer Karin. Kamu pantas mati. Sonya, kamu masih senyum. Kau, Nona Sonya. Aku tak bermaksud, Nona Sonya, maafkan aku. Nona Sonya, maafkan aku. Kakakmu Pak Cakra menyuruhku datang dan bertemu denganmu. Manajer Karin, dia cuma pemilik kios jalanan. Bagaimana dia bisa tahu Pak Cakra? Jangan biarkan dia membodohimu. Manajer Karin, gak ada yang tahu dia selain aku. Keluarganya miskin. Dia bahkan mengemis. Kamu tahu ayahnya cuma pemulung. Kuberitahu kamu, aku bahkan gak pernah menyentuhnya. Dan kamu sebaiknya jaga jarak dengannya. Jadi dia gak akan menyebarkan bau kemiskinan ke kamu. Manajer Karin, jalan ini cuma cari masalah.
Apa dia orang yang bisa kau ejek begitu? Dasar orang bodoh. Pergilah. Baiklah. Manajer Karin, grup Lintang ini apa tak peduli karakter saat mencari karyawan? Wilma, Sebastian, kalian berdua karena tingkahmu yang buruk dikeluarkan mulai hari ini. Saat kau menyadarinya, kau bisa kembali bekerja. Manajer Karin, aku tak paham. Kenapa kau melindunginya? Aku desainer khusus di Nusa. Banyak orang mau mempekerjakanku. Apa kau yakin demi dia mengeluarkan orang bertalenta sepertiku? Gak peduli. Aku masih karyawan perusahaan ini. Kamu mengeluarkanku karena pemilik kios jalanan. Takutnya bawahanku sendiri gak akan setuju. Kalian berdua sedang mengancamku. Biar ku beritahu, mengeluarkanmu hari ini adalah peringatan dariku. Kalau berani membantah lagi, hari ini juga akan kukeluarkan kalian. Manajer Karin, maaf kami salah bicara. Kami terima jika kau mengeluarkan kami. Oh, bukankah ini cuma pura-pura kuat? Dikeluarkan juga bagus. Kalian tak bisa dibiarkan untuk merusak semuanya. Sonya, jangan berani menyombongkan diri. Kami gak akan dikeluarkan kalau bukan karenamu. Kau masih berani merendahkan Nona Sonya di depanku? Karin, aku hanya menghormatimu. Grup Lintang baru saja ganti pemilik. Posisimu sebagai wakil ketua udah nggak stabil kan? Hari ini hari besar untuk inspeksi putri keluarga terkaya. Dan kamu biarkan pemilik kios jalanan berbuat kekacauan di sini. Ini penghinaan untuk putri keluarga terkaya. Akan kuadukan ke putri terkaya. Dan kamu akan menanggung konsekuensinya. Kau masih berani? Hei, Kak Karin, tak usah dengarkan omongan dua orang bodoh ini. Ayo. Kau membiarkannya? Mereka sudah pergi, pinggir! Wilma, apa yang kita lakukan sekarang? Apa yang ditakutkan? Sonya bukanlah ancaman bagi kita. Aku sudah pernah dengan Karin beberapa hari ini. Sekarang dia berani menjilat putri keluarga terkaya. Lihat saja, pusaka keluargaku akan kuberikan sebagai hadiah, supaya posisi wakil ketua bisa kudapatkan. Aku benar-benar gak tahu trik apa yang dibuat Sonya sampai menjilat Karin. Berpura-pura dengan kekuasaan palsu itu. Nanti kalau bertemu putri keluarga terkaya, akan kubuat dia berlutut dan minta maaf. Wow, kantornya mewah sekali. Dan semuanya warna pink kesukaanku. Ketua, kalau kamu butuh apapun, aku bisa jadi asisten pribadimu. Asisten pribadi? Ya Tuhan, Cakra Basuki penguasa bisnis jadi sekretarisku. Kalau dunia bisnis tahu soal ini, mereka pasti iri dengki. Tapi Kak Cakra, bukannya sedikit sia-sia ya kalau kau jadi asisten pribadiku? Bagaimana kalau aku kesulitan, aku akan minta saran darimu. Oke, terserah kamu. Lalu, 3 hari mulai sekarang, aku akan menyelenggarakan pesta besar di Bukit Bintang. Pada saat itu, aku akan umumkan identitasmu di depan semua keluarga dan selebritas. Pak Cakra, manajer umum Sebastian ingin bertemu putri keluarga terkaya. Katanya dia ada sesuatu hal yang ingin diberitahukan kepadanya. Kalau gitu bilang ke Sebastian, putri keluarga terkaya tidak buta. Beritahu dia untuk lari. Mulai sekarang dia ini ketua. Ucapannya juga ucapanku. Baik, Pak. Biarkan aku masuk, biarkan kami masuk. Kamu dengar aku, biar kami masuk. Kamu pikir kamu siapa? Berhenti menghentikanku. Ku beritahu kamu, saat aku berhasil membujuk putri keluarga terkaya, kamu yang pertama ku pecat. Putri keluarga terkaya sudah bilang, katanya dia tak buta dan menyuruh kalian untuk pergi. Wilma, bagaimana bisa yang dikatakan dia seperti apa yang dikatakan Sonya? Ini mustahil. Sonya bajingan itu. Hei Sonya, dasar bodoh. Kau merusak rencanaku. Akan kubuat kau menanggung konsekuensinya. Wilma, simpan energimu. Lagi pula, keluarkan mereka. Hei!
Wilma, apa yang barusan terjadi? Kenapa semua orang melindungi Sonya si bodoh itu? Diamlah! Kau tak lihat, aku juga diusir satpam. Para kakak putri keluarga terkaya akan berkumpul di grup lintak untuk menemaninya inspeksi. Kita akan tunggu di sini. Nanti Sonya pasti akan diusir. Baiklah. Kak, di mana adik? Kami datang untuk menemaninya. Kenapa aku nggak lihat dia? Kalian semua telat. Adik sudah selesai menginfeksi dan pergi lewat gerbang barat. Hati-hati Tuan Putri. Sialan! Bagaimana bisa Sonya pergi dari grup lintang dengan aman? Apa mungkin dia kena dengan Pak Cakra? Mustahil. Wilma, sudah kuberitahu dari dulu. Soalnya itu cuma orang bodoh. Keluarganya sangat miskin. Gak mungkin dia punya koneksi sama Cakra. Kamu gak percaya yang lain, tapi juga gak percaya aku. Terus kenapa kalian melindunginya? Kalau kau tak bisa jelaskan kepadaku, kau akan mati di tempatnya. Sialan. Pada akhirnya aku juga yang disalahkan karena Sonya. Gak akan. Aku gak bisa kehilangan Wilma, wanita kayak ini. Wilma, aku gak akan bohong lagi. Sebenarnya, aku tuan muda dari keluarga kaya di Sabang. Ayahku mengirimku ke grup lintang untuk pengalaman supaya aku bisa kembali mewarisi kekayaan keluarga. Terus kenapa tak bilang dari awal? Ayahku juga takut aku tertipu. Jadi, dia menyembunyikan identitasku. Benarkah? Tuan Putri, ini mobil pribadi Pak Cakra. Ini sudah diberikan kepadamu. Silakan masuk, Tuan Putri. Terima kasih. Sialan. Hei, lihat plat nomor itu. Itu mobil mewah Cakra Basuki dari Sabang. Astaga, bagaimana bisa mobil mewah Cakra ada di tempat kecil seperti Nusa? Cepat-cepat akan kuunggah fotonya di Twitter. Kelihatannya mobil Kak Cakra terlalu menarik perhatian. Tidak, aku perlu sesuatu yang lebih sederhana. Sopir, bawa aku ke dealer. Lihat, mobil pribadi yang menjemput Sonya. Itu mobil pribadiku dari Sabang. Itu memang mobil pribadi dari Sabang. Orang miskin seperti Sonya, mana bisa beli mobil sebagus itu? Sejujurnya, Sonya itu anak satpam keluargaku. Itu juga karena uangku. Dia bisa pacaran sama aku. Baguslah sekarang, sudah putus denganku. Dia sangat rakus dan sombong. Dia nggak mau melepaskan mobil pribadiku. Apa itu benar? Kau tak bohong kan? Baiklah. Karena kamu nggak percaya, nggak ada gunanya tuan muda ini bicara lagi. Tuan muda Sebastian, tentu saja aku percaya denganmu. Masa depan keluarga Harun cuma ada di tanganmu. Nggak masalah, nggak masalah. Tuan muda Sebastian, jangan khawatir. Aku tak akan biarkan Sonya mengambil alih mobil mewahmu. Wilma, bukannya itu pacarnya Sebastian, Sonya? Pacar apa? Mereka itu sudah putus. Wah, mobil ini sangat keren. Lihat plat nomor ini, pasti bangsawan dari Sabang kan? Mobil pribadi ini milik Tuan Muda Sebastian. Sejak mereka putus, Sonya mengambil alih mobilnya. Apa? Tuan Muda Sebastian terlalu baik? Ayolah Wilma, kita beri saja pelajaran. Si bodoh Sonya itu, boleh? Nona Sonya, tanda tangan di sini ya. Lalu mobil baru ini jadi milikmu. Oke. Hei Sonya, kau sudah putus dengan Tuan Muda Sebastian? Tak cuma pakai mobilnya, tapi kau juga berani beli lagi yang baru. Apa yang kau maksud? Sonya, buat apa bertindak seperti ini? Semua orang tahu kau si bodoh, tak punya uang buat beli mobil. Kau pasti curi uang Tuan Muda Sebastian, kan? Semua orang tahu kau orang miskin, tak punya uang buat beli mobil. Kau pasti curi uang Tuan Muda Sebastian, kan? Itu benar. Kau pacaran dengannya 3 tahun. Kau pasti sudah habiskan uangnya.
Tuan Muda Sebastian tak minta kembali saja sudah baik. Kau berani buat beli mobil baru? Aku tak pernah pakai sepeser pun uang Sebastian. Lagi pula, semua uangnya dari aku. Sebastian adalah tuan muda dari Sabang. Dan kau itu cuma anak satpam. Siapa yang berani meyakinkanmu? Bicara sangat tinggi. Wilma, karena Sonya pura-pura tak paham, ayo kita cari tahu sendiri. Apa ibumu tak mengajarimu unggah-ungguh? Sonya, kau berani pukul? Aku karyawan Tuan Muda Sebastian. Bahkan Karin saja hormat kepadaku. Kau pikir kau siapa? Hei Sonya, akhirnya keluar juga sifat aslimu kan? Sekarang berani pukul Zahra. Aku tak punya waktu untuk debat. Berikan kuncinya. Tidak, kunci ini punya Sebastian, betul? Bahkan mobil pribadi di luar juga milik Sebastian. Aku orang terdekat Tuan Muda Sebastian. Sekarang kuncinya di tanganku. Ini kepunyaan Sebastian. Apa kau mau merampasnya? Aku orang terdekat Sebastian. Kunci milik Sebastian ini sekarang ada di tanganku. Apakah kau mau merebutnya? Aku sudah beritahu Sebastian, dia akan ke sini. Saat dia sampai, kita lihat bagaimana dia mengurusnya. Sonya! Kamu mencuri uangku, dan sekarang kamu mukul Wilma dan yang lainnya. Oh, aku sebenarnya penasaran. Kapan aku mencuri uangmu? Aku baru saja meriksa. Uangku semuanya hilang. Siapa lagi kalau bukan kamu? Hei Sonya, kau dan Sebastian itu sudah putus. Mencuri uangnya itu melanggar hukum, betul? Aku sudah panggil polisi. Kalau kamu menyerahkan uangnya sekarang dan minta maaf ke Wilma dan temannya, kamu akan kumaafkan. Sebastian, dialah yang mencuri uangmu. Kita cuma mau dia berlutut dan mengakui kesalahannya. Hei Sonya, kau ini cuma anak satpam. Beraninya membantah Tuan Muda Sebastian. Berlutut sekarang, berlutut! Berlutut! Apa hak kalian untuk menyuruhnya berlutut? Apa hak kalian untuk menyuruhnya berlutut? Satpam kan? Wanita ini curi uang Tuan Muda Sebastian. Cepat tangkap dia. Itu benar. Seseorang sepertinya harus masuk penjara. Sebastian, katamu Nona Sonya mencuri uangmu? Bagaimana bisa manajer Karin muncul lagi? Itu benar. Uang yang dipakai untuk beli mobil itu uang Sebastian. Tapi setauku, gaji Sebastian di grup Lintang itu cuma 8 juta dengan perhitungkan keterlambatan. Setelah dikurangi gaji pokok, penghasilannya mungkin cuma 5 juta kan? Mengingat kekayaan Nona Sonya. Apa dia mencuri uang dari pria miskin sepertimu? Berani sekali kau menyebutnya miskin. Apa kau tahu, uang dia itu 140 juta. Dia tuan muda kaya raya dari Sabang. Manajer Karin, aku nggak tahu apa yang sudah dia lakukan kepadamu sampai kamu melindunginya seperti ini. Tapi, aku memang tuan muda dari Sabang. Aku datang ke grup Lintang karena ayahku mau memintaku untuk menambah pengalaman. Untuk gaji seperti itu, nggak terlalu penting. Jadi tuan muda dari Sabang itu kau. Dan kau memandang rendah gaji dari grup Lintang. Kak Karin, bisakah kau memberitahu HRD kalau mulai sekarang jangan gaji dia sepeser pun? Kalau mulai sekarang jangan gaji dia sepeser pun. Baik. Sebenarnya itu nggak adil. Setuju. Lagi pula tuan muda Sebastian punya uang lebih banyak. Dia tak peduli uang sakumu. Wilma si bodoh ini. Sebastian, lihat kan? Aku sangat memahamimu kan? Nona Sonya, kakakmu Cakra mengajakmu untuk makan. Dia sedang dalam perjalanan. Kalau begitu, bisakah kau menghubunginya dan bilang aku ingin bertemu sekarang? Baik. Berikan kuncinya. Kembalikan. Antar dia ke Arung Senja. Gawat! Sonya mau memonopoli mobil pribadi Sebastian dan kabur. Cepat hentikan dia. Sampai jumpa ya Tuan Putri. Iya Kak Karin. Sonya, kau curi uang Sebastian, memakai mobil mewahnya, dan sekarang berani kabur dari Sebastian begitu saja. Kau tak menghormati Tuan Muda Sebastian. Apakah aku perlu menghormati sampah? Sonya, masih buat masalah. Tuan Muda Sebastian, cepat usir dia dari mobil mewahmu. Kita tak bisa biarkan si bodoh ini pergi dengan ini. Siapa yang tahu hal buruk apa yang direncanakan dengan mobilmu? Benar sekali Sonya, kau itu cuma anak satpam. Dan kau itu pelayan Tuan Muda Sebastian. Sebastian kasihan padamu, jadi dia memacarimu. Sekarang kalian sudah putus. Kenapa kau masih berlagak dan pakai mobil Sebastian? Sebastian, cepat usir dia. Iya, ayo cepat Tuan Muda. Enggak, aku nggak bisa biarkan mereka tahu kalau ini bukan mobilku.
Sonya, kamu nggak tahu dan suka cari untung hal kecil. Aku bisa ngerti itu. Tapi mobil mewah ini adalah kepunyaanku di Sabang. Ini mewakili status tuan muda bangsawan. Aku harus membawanya hari ini. Kamu paham? Karena katamu, ini adalah mobilmu, tunjukkan buktinya. Karena katamu, ini adalah mobilmu, tunjukkan buktinya. Sonya, aku nggak mau membuat ini semakin berantakan. Sejak kamu nggak punya malu memakai mobil ini. Oke, akan kubiarkan pakai sekali. Tapi dengarkan baik-baik. Ini terakhir kalinya. Sebastian, kau terlalu baik. Kau akan dimanfaatkan seterusnya. Ayahku selalu bilang, maafkan dan lupakan selagi bisa. Ih, baiklah. Sonya, kamu mencoba cari masalah denganku, kan? Cepat lepaskan tanganku, biarkan aku masuk mobil. Manajer Sebastian, jangan buru-buru. Sejak kau yakin kalau mobil mewah ini milikmu, berikan buktinya padaku. Biar wanita tak tahu malu sepertiku ini bisa dipastikan. Hei Sonya, Sebastian sudah baik hati membiarkanmu pakai mobilnya. Kau masih berani bertanya padanya? Iya, tuan muda Sebastian sudah baik padamu. Dan kau tak membiarkannya masuk mobil. Sebastian, cepat usir dia. Aku sudah tak sanggup lagi. Iya, cepat usir dia. Sonya, kamu mencoba mempermalukanku, kan? Aku sudah setujui kamu pakai mobilnya. Sebastian, tahu dirilah, bisa tidak? Mobil ini milik kakakku. Dia kesini untuk menemuiku. Kalau dia tahu kau memakai mobilku untuk pertunjukanmu, kau cari masalah besar. Hei kau, lepaskan tanganku! Kalau aku nggak bisa pakai mobil ini, identitasku sebagai orang kaya dari Subang akan terekspos. Nggak bisa, aku nggak bisa biarkan orang tahu. Aku cuma anak satpam rendahan. Kalau aku nggak bisa pakai mobil ini ke Sabang, maka identitasku sebagai anak kaya dari Sabang akan terekspos. Nggak bisa, aku nggak bisa biarkan mereka tahu. Aku cuma anak satpam rendahan. Wilma, masuklah. Aku datang. Kau... Nona, kamu baik-baik saja? Pak, ini mobil pribadi Nona Sonya. Tuan Putri apanya? Dia cuma anak satpam rendahan. Dia menjilat Karin. Dan sekarang dia menjilatmu juga. Buka matamu dan lihatlah. Aku dari keluarga bangsawan Kusuma dari Subang. Kalau nggak segera berangkat, aku akan buat keluargamu hilang. Enggak. Tuan muda, maafkan keluarga kami. Akan kuantar kamu sekarang. Coba menjilatlah sebisamu. Wilma, akan kuantar kamu. Hei! Tuan muda Sebastian sangat keren. Mengurusmu karena kau tak tahu diri dan bantah Tuan muda Sebastian. Sekarang kau diusir. Memang pantas. Apa kamu nggak apa-apa? Aku gak apa-apa, Kak. Cuma saja mobil pribadimu diambil oleh orang tak tahu diri. Kamu punya 3 detik untuk mengembalikan mobilnya. Wow, pria ini sangat tampan. Dia terlihat lebih terhormat dari Sebastian. Hei Sonya, di mana kau temukan aktor ini? Dia bahkan telepon untuk kembalikan mobil. Ku beritahu ya, dia cuma anak satpam. Dia manfaatkan kebaikan Tuan muda Sebastian, jadi dia seperti ini. Kau akan menyesal mengikutinya. Satu-satunya yang akan menyesal adalah Sebastian. Nanti, mobil kakakku akan kembali. Mimpi terus saja kau ini. Iya, mobil kakakmu. Maaf Nona Sonya, silakan. Tuan muda Sebastian, ada apa? Kenapa kalian keluar dari mobil? Malahan, si Sonya, Tuan muda Sebastian, sopir eksklusifmu, bisa-bisanya undang anak satpam. Sonya, cuma karena kita putus dan uangmu habis. Cari pria tampan seperti ini datang dan buat masalah. Lagi pula selain aku di dunia ini, nggak ada yang mau denganmu. Oh, Tuan muda Sebastian panik sekarang. Mau pakai mobil itu, ha? Oke, sekarang sujud dan minta maaf padaku. Sonya, jangan sombong. Tuan muda Sebastian sangat murah hati.
Dia bahkan mau menjemputmu. Kenapa tak kau saja yang bersujud dan minta maaf? Sebastian, manajer dari grup Lintang. Boleh juga, itu aku. Dan kamu siapa? Apa maksudmu mobil mewah ini milikmu? Tuan Sebastian itu orang kaya dari Sabang. Mobil mewah dengan plat Sabang sudah pasti miliknya. Memang siapa lagi? Benar, Sonya bukan cuma mengakui mobil mewah Sebastian. Dia juga mengambil uangnya. Benarkah? Menurut investigasiku, Tuan Sebastian yang kamu sebut total asetnya cuma 7 juta. Artinya dia sangat kaya kan? Punya kekayaan 7 miliar di umur yang muda. Hei Sonya, kau dengar itu? Dia punya kekayaan 7 miliar. Itulah yang tak bisa kau dapat. Kakakku tidak bilang 7 miliar. Dia bilang 7 juta. Yang benar saja. Kalian tak percaya? Ini kontraknya, kalian lihat sendiri. Hei! Tuan Sebastian, bukannya kau orang kaya dari Sabang? Tuan Sebastian, bagaimana bisa asetmu cuma 7 juta? Bukannya kau bilang kau orang kaya dari Sabang? Itu semua salahnya, karena dia sangat boros. Waktu dia bersamaku, dia selalu menggunakan uangku. Makanya ayahku memblokir pemasukanku. Dia cuma takut aku dibohongi oleh wanita boros. Sepertinya. Hei Sonya, kau masih bisa ketawa. Sebastian habiskan uangnya untukmu. Anak seorang satpam. Bukan cuma tak bersyukur, kau bawa aktor untuk sandiwara. Wilma, apa kau ini bodoh? Kau percaya saja kata-katanya. Apa kau tahu dia aslinya bagaimana? Aku... Sonya, jangan coba mengadu domba. Aku dan Wilma lagi. Kamu anak satpam miskin, dan aku tuan muda dari Sabang. Nggak mungkin, kita setara. Siapa yang bilang dia anak satpam? Kalian gak berhak membicarakan identitasnya. Bawa bajingan yang menghina adikku, dan masukkan ke dalam penjara. Baik, Pak Cakra. Petugas? Pak Cakra! Sonya, sejak kapan kamu berhubungan dengan Cakra? Kau mau tahu? Kita bicarakan kalau kau keluar dari penjara. Dadah. Kakak, terima kasih sudah menjagaku ya. Aku seorang pengusaha. Aku lebih suka ucapan terima kasih yang praktis. Yang praktis? Kakak, apa maksudmu? Apa yang kamu pikirkan? Kamu lapar kan? Ayo makan bersamaku. Dia sangat lembut dan menawan. 100 kali lebih baik dari Sebastian. Aku pasti dulu buta karena pilih orang sial itu. Ayo masuk. Tunggu aku. Levin, bukannya besok kamu ada kelas. Kenapa kamu di sini? Aku dengar dia mabuk. Datang untuk membawanya pulang. Kakak, kau kesini untuk minum juga. Kemari. Berapa banyak kamu minum? Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Aku cuma minum sedikit, tak perlu membantuku. Pelayan, sebotol wine lagi untukku ya. Terima kasih, nggak perlu. Kakak, gimana bisa kamu biarkan dia mabuk? Bagus untuknya mabuk sesekali dan melepaskan penat. Ayo pulang. Kakak, punggungmu nggak kuat. Aku saja. Kamu terlalu khawatir. Punggungku baik-baik saja. Aku bawa dia pulang. Lakukan apapun yang kamu mau. Kakak, aku di sini. Terima kasih sudah baik kepadaku ya. Sebelumnya, aku melakukan semuanya sendiri. Setelah aku bertemu Sebastian, aku pikir akan ada yang menyayangiku. Jadi, aku berusaha jadi orang lain dan menghabiskan semua uangnya. Pada akhirnya, yang kudapat hanyalah cinta palsu. Asal kau tahu saja, selain aku mau jadi seorang desainer, aku punya mimpi yang lebih besar. Apa itu? Punya keluarga yang bahagia. Aku mau orang lain selain ayahku untuk mencintaiku. Itu akan terwujud. Beneran? Kakak, kau wangi sekali. Sonya, denganku, kamu bisa jadi dirimu sendiri.
Gawat, bagaimana bisa aku di kamar kakak? Gawat, aku mencium monster Cakra. Sonya, kau ini bodoh sekali. Astaga, bagaimana aku harus menghadapinya? Kau tak lihat. Proyek ini harus diurus secepatnya. Kalian paham? Sonya? Kenapa kamu keluar dari kamar kakak? Apa kalian berdua? Kakak, tak ada yang terjadi di antara kami. Banyak urusan di grup Lintang, jadi aku pergi dulu. Dadah. Sepertinya aku menginap di perusahaan dan hindari Kak Cakra. Kalau penggemarnya sampai tahu, pasti hidupku terancam. Ih. Nona muda, mantanmu itu Sebastian. Selama 3 tahun pacaran, uang yang dipakai adalah milikmu. Kalau kau mau membereskannya, sepertinya akan butuh waktu yang cukup lama. Apanya yang belum beres? Pak Cakra, jadi begini. Nona muda menghitung uang yang Sebastian habiskan selama pacaran. Dia mau Sebastian membayarnya kembali. Akan kubantu. Kakak, aku seorang pengacara. Aku ahli dalam hal ini. Biar aku saja. Kakak. Masalah kecil seperti ini tak perlu menyusahkan kalian. Lagi pula, aku juga banyak habiskan uang Sebastian. Aku juga tak mau tunjukkan masa lalu yang memalukan ini di depan kalian. Aku bisa mengurus ini sendiri. Jadi, kalian jangan khawatir ya. Aku pergi ya. Karena kamu pengacara, bantulah Sonya. Oke. Pak Cakra, kau juga harus menolongnya. Lalu, dia akan memandangmu dengan baik. Aku juga tak mau tunjukkan masa lalu yang memalukan ini di depan kalian. Gak usah buru-buru. Dulu, agar Sebastian mudah menemuiku, aku bahkan menyewa apartemen. Karena itu juga, aku membiayai gaya hidupnya. Aku bahkan menyerah pada mimpiku yang jadi desainer. Apa yang ku dapat? Malah pengkhianatan dan fitnah. Sonya, kamu masih berani kembali? Apa kamu tahu, aku hampir terjebak di kantor polisi karena kamu. Apa hubungannya denganku? Aku nggak peduli gimana kamu kenal Pak Chandra. Kalau kamu melakukan ini untuk membuatku kesal, harusnya kamu tahu batasanmu. Kau berlebihan sekali. Sebastian, di mataku, kau tidak penting sama sekali. Hah, benarkah? Kalau kamu mengencani pria sembarangan, aku akan setuju saja. Selama kamu nggak menggangguku. Kalau memang mau mengejar Chandra, kalau dia sadar kamu cuma orang biasa, jangan gunakan aku sebagai tameng. Begitukah? Aku harusnya mencarimu, tuan muda dari Sabak yang makan pakai uangku dan tinggal di rumahku. Karena kau sangat percaya diri. Kalau begitu kembalikan semua uangku, setiap rupiah yang kau pakai selama 3 tahun. Kamu? Apa katamu? Apa katamu? Bukannya kau selama ini memanggilku bodoh dan bilang kalau aku anak keluarga satpam? Kalau begitu, kembalikan semua uang yang telah kuberi untukmu. Sonya ini, apa dia sedang main-main atau beneran serius? Uang yang diberikan terlalu banyak untuk dikembalikan. Dan juga, Wilma dan kolegaku berpikir akulah tuan muda dari Sabang. Aku nggak bisa membalikannya. Sonya, kalau kamu berpikir matang, selama beberapa tahun apa kamu pernah menolongku? Buktinya, Wilma menolongku di grup Lintang untuk dipromosikan dan naik jabatan. Daripada kamu menggangguku, lebih baik kamu kerja keras untuk dirimu sendiri. Mungkin nanti aku akan melirikmu lagi.
Oke, tapi sebelum itu, kembalikan semua uangku. Sonya, kamu sudah dipecat di grup Lintang. Kamu seharusnya cari kerja yang layak. Jangan terus di sini dan berusaha kembali lagi denganku. Omong kosong apa itu? Kamu sudah buat masalah di depanku. Bukankah kamu cuman cemburu aku dekat dengan wanita kaya seperti Wilma? Kalau gitu biar ku katakan lagi. Aku gak akan kembali padamu. Sebastian, apa kau gila? Dari segi mana aku mau kembali denganmu? Biar ku katakan ya. Kamu sebaiknya jauhi Chandra atau akan blokir semua kontakmu. Kamu gak akan nemui orang sepertiku lagi. Dan uangmu untuk sponsorku gak akan ku kembalikan sepeser pun. Jadi kau tahu, semua yang kau punya, semua dari sponsorku kan? Kalau begitu, kenapa kau masih tak tahu malu? Aku salah apa? Apa karena uang yang kamu beri gak cukup membahagiakanku? Tapi jangan sedih, jangan merasa gak guna. Akan kugunakan uangmu untuk memikat Wilma atau bahkan putri keluarga terkaya dan dapat hidup lebih layak. Dan ruangan ini akan kuberikan sebagai kenang-kenangan. Putri keluarga terkaya? Karena kau ingin lihat putri keluarga terkaya, akan kuberi kau kesempatan. Sampai jumpa di perjamuan. Hei! Undangan eksklusif putri keluarga kaya. Sonya! Minggir. Kau tak tahu malu. Kemarin kau kirim Tuan Sebastian dan Kak Wilma ke kantor polisi. Dan kau pergi dengan orang lain. Mobil itu milik kakakku. Aku mengendarai mobil kakakku. Kalian punya masalah dengan itu? Maksudmu, mobil mewah dengan plat nomor Sabang itu milik kakakmu? Memang siapa lagi? Beneran? Orang seperti apa kau ini? Tuan Sebastian sudah beritahu kita. Ayahmu adalah seorang satpam. Dan ibumu sudah mati. Keluargamu 3 generasi hidup dengan miskin. Makan saja susah. Dan kau pura-pura jadi wanita kaya. Kenapa kau tak cuci muka dan ngaca? Kalau kau serendah itu. Katanya kau pembantu di rumah Sebastian. Untuk naik status, kau bahkan menggoda Tuan Sebastian. Cuma karena Tuan Sebastian baik dan tak meremehkanmu. Kalau orang lain, mungkin sudah hancur dibully. Benar, jangan terlalu sombong juga dong. Apa Sebastian mengatakan itu semua? Iyalah. Tak ada rahasia di antara kita. Dia mengatakan semuanya. Terus, apakah kau pernah berpikir kalau Sebastian, dia sebenarnya adalah... Sonya! Sonya! Berhenti memfitnahku! Tuan Muda Sebastian! Kenapa kau datang kemari? Apakah ada yang terjadi antara kau dan Sonya? Wilma, sebenarnya aku mau merahasiakan ini. Sonya dan aku sudah putus. Tapi dia masih tetap tinggal di apartemenku dan gak mau pergi. Hei Sebastian, bukannya kau yang tinggal di apartemenku? Sekarang kau memutarbalikan fakta. Kau pintar sekali bohong ya. Diam kau. Kau itu cuma suka mengganggu Tuan Sebastian. Biar ku beritahu, aku takkan tahan diri. Biar ku beri pelajaran kau. Zahra, pegang dia. Kakakku akan datang sebentar lagi. Itu Levin. Katanya dia lulus dari sekolah hukum Gloria, juga dianugerahi penghargaan tinggi dari wali kota. Mereka bilang dia adalah hakim tertampan di Nusa. Dan kalau dia menangani kasus, dia tak pernah salah. Itulah kenapa semua orang menyukainya. Melihat Levin yang disayangi semua orang, hidupku sudah lengkap. Jangan takut, ada kakak di sini. Nona muda! Tuan Sebastian, si miskin Sonya itu, kenapa dia bisa kenal Levin? Aku juga nggak tahu. Sebastian kan? Levin hakim pengadilan Nusa. Sesuai permintaan adikku, aku akan mengirim pengacara untuk investigasi. Semua biaya darinya selama 3 tahun. Totalnya ada 280 miliar. Apa katamu? Pengacaraku punya buktinya. Tunjukkan padanya. 3 tahun lalu, kamu menulis MOU ke Nona Sonya. Kalau dia membiayaimu selama 3 tahun, kamu akan bayarnya 100 kali lipat, benar? Sonya, selama kamu membiayaiku selama 3 tahun, setelahnya saat aku sukses, aku akan membayarmu 100 kali lipat. Ini MOU yang aku tulis. Simpanlah. Sebastian, kau itu pacarku. Selain ayahku, cuma kau, anggota keluargaku di dunia ini.
Jadi, Gak perlu bujuk begitu. Aku nggak akan mengingkari janjiku. Aku nggak pernah mengatakan itu. Berhenti bicara omong kosong. Sepertinya kamu nggak tahu urusan hukum. Biar ku kasih tahu. Menurut hukum tertulis pasal 676, kalau penghutang gagal mengembalikan hutang sesuai tenggat, mereka akan membayar bunganya. Kalau masih menolak untuk bayar, mereka akan menerima konsekuensi, hukuman, dan lainnya. Pak Sebastian, apa sudah jelas? Ya, saya paham. Pak Sebastian, kau mau bayar pakai WeChat atau pembayaran yang lain? Jadi Pak Sebastian, apa kau mau bayar pakai WeChat atau pembayaran yang lain? Tuan Sebastian, bukannya kau kaya? Kenapa kau punya utang ke Sonya 280 miliar? Ya, Tuan Sebastian, apa hal yang tak bisa kau bicarakan? Pengacara Levin, tolong tunggu sebentar. Wilma, aku punya alasan. 3 tahun lalu, ayahku menyuruhku berhenti berhubungan dengan Sonya. Tapi aku dipengaruhi Sonya. Aku kabur dari rumah untuknya. Tapi uang sponsor Sonya sebetulnya itu uangku. Sonya wanita gila itu! Kamu juga tahu, ayahku memblokir kartuku dan belum dibuka lagi. Aku nggak bisa membayarnya sekarang. Apa kamu bisa menjaminku? Pasti ku bayar nanti. Tuan, aku percaya padamu. Akan kubayarkan untukmu. Hei Sebastian, sebenarnya kau tak punya uang kan? Aku yang akan membayar utangnya. Aku orang kaya dari Sabang. Aku nggak pernah nggak punya uang. Cuman kali ini ayahku membekukan kartuku. Makanya aku nggak bisa bayar sendiri. Nggak ada cara lain selain pakai uang Wilma. Tapi jangan khawatir. Aku akan kembalikan 100 kali lipat. Tuan, kau tak perlu kembalikan uangnya. Asalkan kau berjanji untuk menikahiku dan menjadikanku istri orang kaya, itu sudah cukup. Baiklah. Masih ada yang kena tipu dayanya. Ade, ayo pergi. Oh iya. Wilma, biar ku peringatkan. Jangan dibodohi oleh penampilannya. Cepat atau lambat, kau akan lihat kepribadian aslinya. Hei! Hei! Wilma, biar ku peringatkan. Jangan sampai dibodohi oleh penampilannya. Cepat atau lambat, kau akan lihat kepribadian aslinya. Wilma, jangan dengerin kata-kata Sonya. Alasan dia ngomong begitu karena dia cemburu. Kamulah orang yang akan jadi istriku. Tapi Tuan Sebastian, bagaimana bisa Sonya kenal dua orang hebat itu, Cakra dan Levin? Kalau bukan karena koneksiku, gimana bisa dia kenal mereka? Sonya cuma punya aku di hatinya. Alasan kenapa dia kenal mereka, karena dia memanfaatkan mereka seperti yang dia lakukan padaku. Lagi pula, aku sama hebatnya dengan mereka. Benar juga, Tuan Sebastian. Takkan kubiarkan Sonya merebutmu. Akan kucari detektif sekarang untuk menyelidiki Sonya. Ayo pergi. Sonya, meskipun kamu kenal Cakra atau Levin untuk mengalahkanku, aku gak akan memaafkanmu. Aku bahkan gak akan melirikmu. Kakak, terima kasih ya untuk hari ini. Sampai bawa pengacara segala. Tadi itu, kau keren banget loh. Sebenarnya aku... Gak apa-apa, angkat saja. Aku mau dengar apa yang dikatakan kakak padamu. Halo, Kak Cakra. Sonya, kapan kamu pulang? Kerjaanku sudah selesai. Kirim lokasimu, akan kujemput. Oh, aku... Sonya, kamu dengar. Jangan khawatir Kak Chandra. Sonya aman denganku.
Maaf ya, Kakak, kenapa kau tiba-tiba... Sonya. Apa kamu masih ingat? Dulu saat kamu masih kuliah, kamu sering salah kelas, berkeliling di jurusan hukum, dan kepergok profesor. Kamu takut sekali gagal, jadi kamu mencoba mencari perhatiannya dengan membawakan bukunya setiap hari. Wah, dia sangat tampan. Sonya, bangun. Lihat, profesor termuda dan tertampan telah datang. Aduh, aku tak peduli. Aku kerja paruh waktu semalaman. Aku mau tidur saja. Sonya, dia mencatat namamu tuh. Hah? Aduh, aku bahkan tampil hukum. Sekarang, aku malah membuatnya kesal. Tapi ku dengar, Profesor Levin itu suka baca. Sonya, kenapa kau tak caper saja dengan membawakannya buku? Kalau dia senang, mungkin dia akan memaafkanmu. Wah, ide bagus. Aku sangat cemburu pada Prof. Levin. Dia dapat surat cinta tiap hari. Dia membawakan buku Prof. Levin tiap hari. Bukankah Sonya dari jurusan desain? Jadi, kakak, apa kau profesor hukum yang disukai banyak orang itu? Dan kamu, apa kamu dulu menyukaiku juga? Tidak. Aku baru tahu kalau aku salah kasih buku. Maafkan aku, Profesor Levin, atas kekacauan yang telah kubuat. Sonya, sebenarnya mau aku profesormu atau kakakmu, kamu gak perlu minta maaf. Jadilah dirimu sendiri saja dan lakukan apa yang kamu mau. Sonya, kau bodoh sekali. Kalau kau tahu kakak itu dulu profesor hukum, harusnya aku tak bersama bajingan Sebastian itu. Dan aku jadi begini deh. Kalau gitu kedepannya, aku akan menurut padamu, Profesor. Kalau gitu, murid Sonya, ayo kita pulang. Pak Supir, kau bisa berhenti di sini. Kakak, aku mau pergi ke grup lintang. Kesempatan bagus untuk melatih kaki dan olahraga. Pak Cakra, menurutku Nona muda tak mau sendirian denganmu. Dia sendiri yang mau menciumku. Kenapa dia tiba-tiba malu? Aduh, Sonya, kamu terkilir. Ada apa? Bukankah Pak Chandra dan Pak Levin memihakmu? Tuan, Pak Cakra dan Pak Levin cuma dimanfaatkan olehnya. Mungkin saja mereka sudah sadar dan membuangnya. Padahal terkilir sudah cukup sakit. Malah bertemu dengan kalian. Kalau aku harus pergi ke grup lintang, aku harus cek peruntunganku dulu. Sonya, masih bisa sombong kamu. Dengan kaki terkilir, jalan saja susah. Lagi pula, ramalan cuaca bilang hari ini akan hujan. Kamu harusnya minta maaf padaku dan memohon padaku. Mungkin aku akan membantumu menelpon ambulan. Hei Sonya, cuma Tuan Sebastian yang cukup baik mau menolongmu. Kalau orang lain, mana sudi mereka menolongmu. Apa kau bisa minggir? Kalian merusak mataku. Kamu! Sonya, masih nggak telat untuk memohon. Atau kalau Wilma dan aku pergi, kamu akan kehujanan seperti tikus basah. Sonya, aku punya dia untuk memberiku payung. Kalau kau gimana? Apa kau punya? Dia punya aku. Kakak, bukannya dia biasanya di rumah beribadah. Tapi, bagaimana bisa aku tak menyadari kalau kakak sangat tampan? Dia kepala finansial keluarga Maxwell dari Nusa, si Carlos. Dia mengontrol Pego dan Big Hit, dikenal sebagai putra ketiga Carlos. Dan waktu di puncak kejayaannya, dia memilih untuk tinggalkan keluarganya untuk melakukan ritual dan berdoa, memutuskan hubungan dengan dunia.
Orang hebat sepertinya. Kenapa dia bisa muncul di tempat seperti ini? Terima kasih, Kakak. Ada yang sakit lagi? Katakan. Bulu matanya tebal, hidungnya mancung. Bagaimana bisa dia setapat itu? Dan juga dia kakakku. Kenapa mukamu merah? Apa kamu gak enak badan? Kakak, aku tak apa. Aku cuma terkilir. Bukan aku gak ngapa-ngapain. Iya, bukan kita pelakunya. Jangan sampai kalian pelakunya. Kakak, aku bisa jalan sendiri kok. Jangan bicara lagi. Kamu sangat ringan. Aku bisa gendong 2 orang sepertimu. Apa yang dilakukan Tuan? Bukankah dia menghindari wanita? Gimana bisa pas bertemu Nona Sonya, dia mau punya 2 anak dengannya? Aku nggak menyangka Sonya punya banyak akal. Dia bahkan bisa menggoda Carlos sang pria suci. Tuan, jangan khawatir. Aku sudah menyewa detektif untuk mengikuti Sonya. Apapun taktik liciknya di depan Carlos, dia tak akan bertahan lama. Johan, cepat periksa Sonya. Ada apa? Kakinya terkilir. Aduh, Tulangnya dislokasi. Tapi nggak ada yang serius. Akan baik-baik saja kalau aku pijat. aku tak mau. Kakak, aku takut sakit. Nggak apa-apa. Aku beri permen, oke? Sonya, kakimu sudah membaik. Tunggu sebentar, akan kubantu oleskan obat. Biar aku saja. Kenapa jadi begini? Kakak, kalian akan bertengkar. Kok jadi begini sih? Kakak, kalian akan bertengkar. Kakak, aku agak haus. Bagaimana kalau kau bawakan aku air? Dan untuk oleskan obat, biar Kak Johan saja yang lakukan. Lagi pula Kak Johan dokternya. Oke, akan kuambilkan air. Jaga baik-baik dia. Mungkin akan agak sakit. Tahan saja ya. Terima kasih ya Kak. Kau tahu, kalau aku sakit dulu dan jauh dari ayah, tak akan terpikirkan untuk diobati segini lembutnya. Lukanya nggak boleh kena air. Obatnya harus dioleskan 3 kali sehari. Oleskan selama 5 menit. Kakak, boleh pelan-pelan ngomongnya? Aku tak bisa ingat semuanya. Aku sebenarnya bicara sendiri kok. Mulai besok, aku akan pindah ke rumah dan mengoleskan obatmu setiap hari. Hah? Jangan kasih aku, Ayo pergi. Kakak akan mengantarmu pulang. Tapi Kak Carlos belum. Jangan pikirkan soal dia. Aku mau berdua denganmu. Nih, lihat. Apa? Sonya sebenarnya. Dia bahkan tahu putra termuda dari keluarga Sungkar, Johan. Dia nggak akan meninggalkannya. Astaga, Tuan Sebastian. Jangan khawatir. Kalau ada kesempatan, kita akan bongkar kedoknya. Kita lihat seberapa lama dia akan bertahan. Benar. Jangan terburu-buru. Sonya, dia mau mendapatkan perhatianku. Oke. Kalau gitu aku akan murah hati dan memberikannya kesempatan untuk aku maafkan. Sonya, tunggu di sini sebentar ya. Akan kuambil mobilnya. Oke. Sebastian, Wilma, kenapa kalian berdua kemari? Sonya, kamu mengincar orang hebat. Bukankah untuk dapat perhatianku? Untuk dapat pengampunanku? Kalau gitu, aku akui kamu berhasil. Lanjutkan saja. Apa rencanamu selanjutnya? Sebastian, kau sudah gila ya? Rumah sakitnya ada di sana. Cobalah periksalah kepalamu. Kau wanita menarik. Dulu, kau mengencari Sebastian. Sungguh tak tahu malu. Tapi karena kau sudah putus, kau incar orang hebat lain. Apa kau pikir Tuan Sebastian akan berubah pikiran? Minta maaf padanya sekarang? Atau akan kubongkar? Aduh, aku takut sekali. Tapi hei, kamu gak perlu takut. Gimana kalau gini? Aku membuat kesepakatan denganmu. Kamu beri aku 700 juta untuk membeli foto-foto ini. Anggap saja menyelamatkan martabatmu. Tuan Sebastian, kau sangat murah hati. Sonya, kau dengar itu? Bisa membuat kesepakatan dengannya. Kau harusnya bersyukur. Dan juga, tetap biayai aku. Berikan semua uangmu. Dan akan kupertimbangkan untuk mempostingnya. Kalau gitu gimana? Aku cukup baik kan? Sebastian, jangan kira aku tak tahu aturan licikmu.
Bukankah karena aku putus denganmu, jadi tak ada yang membiayaimu lagi? Jadi kau mau merasku? Sonya, berhenti pura-pura. Kamu tergila-gila padaku. Kamu peliharaanku selama 3 tahun. Kamu kira aku nggak tahu kamu? Lagi pula, aku nggak mau negosiasi. Sudah kukatakan, berikan uangnya padaku atau hadapi konsekuensinya. Minggir bodoh, anjing baik tak akan halangi jalan. Beraninya kamu, hei, berhenti di sana. Apa yang kamu lakukan? Berhenti, kataku. Siapa? Siapa yang berani menembakkan panah padaku? Siapa di sana? Ketua Titik Petak, Chandra. Itu dia. Itu dia. Jangan pergi! Berikan uangnya! Cari tempat sembunyi, cepat. Kakak, kau satu-satunya yang menjagaku selama ini. Tapi kakak, kenapa kau menjagaku selama 5 tahun? Karena kamu mirip dengan mendiang adikku. Aku nggak mau kamu juga diganggu. Sonya, apa kamu nggak melihatku di sini? Malah kamu di sana menggoda pria lain. Kamu peduli aku nggak sih? Tuan Sebastian, orang di depan Sonya sepertinya dari Titik Petang. Aku dengar organisasi itu bekerja diam-diam seperti pendekar. Aku sebaiknya tutup mulut atau dia akan memotong lidahku. Kalau kamu berani menyentuhnya lagi, aku akan patahkan tanganmu. Terus kenapa kalau dari Titik Petang? Kau tak tahu seterkenal apa Sebastian? Dia orang terkaya di Sabang. Dengan hentikan jari, ia bisa membuat grup Titik Petang bersujud padanya. Begitukah? Kamu, Wilma idiot itu. Bukankah dia malah membunuhku? Tuan Sebastian, ayo katakan sesuatu. Bukankah kau bilang bos Titik Petang seperti saudaramu sendiri? Kalau gitu Tuan Sebastian, panggil bosmu untuk menyelamatkanmu. Aku, kenapa aku harus nurut padamu? Kamu mencoba untuk menggunakan koneksiku untuk dekat dengan bos Titik Petang, ya kan? Nggak akan kubiarkan kamu menang. Kamu! Kakak, jangan buang waktumu untuknya. Kakak, Kak Yohan akan kesini sebentar lagi. Kita pulang bersama, oke? Sonya, aku nggak bisa kembali. Dan juga, jangan bilang dia kamu melihatku. Kalau kamu dalam bahaya, aku akan datang. Hei, kakak! Sonya, apa yang kamu lihat? Ayo pulang. Tidak ada. Hei! Hei, hei! Hei, Wilma! Jangan mengejarnya. Kesini cepat. Bantu aku mengambil panahnya, cepat. Cepat. Gawat Tuan, aku tak bisa ambil. Tunggu, aku akan cari bantuan. Kalau gitu, cepatlah. Sonya, kamu terus mengejar orang hebat dan laki-laki membuatku kesal. Baiklah, kamu membuatku terlihat buruk. Kali ini, nggak akan kuberi kamu kesempatan. Aku nggak akan memaafkanmu. Nona muda, 2 hari ini, Wilma dan Sebastian selalu menggangguku. Mereka bilang mereka salah dan mau bekerja di sini lagi. Baiklah, biarkan mereka kembali bekerja. Ingat, mereka harus mulai dari bawah, oke? Baik. Omong-omong Kak Karin, aku membuat kekacauan untuk kakakku selama ini. Ini hadiah kecil buatanku sendiri. Bisakah kau panggil mereka semua? Aku mau beri mereka kejutan. Tuan Sebastian, Wilma, bukankah kalian berdua dipecat? Kenapa masih di sini? Tentu karena manajer memaafkan kita dan membiarkan kita masuk lagi. Tuan Sebastian, ku dengar besok Sonya menyiapkan hadiah di ballroom grup Lintang. Pasti itu untukmu kan, Tuan? Pasti hadiahnya untukku. Aku akan memeriksanya besok. Tuan Sebastian, kau itu orang kaya dari Sabang. Kenapa kau peduli soal hadiah dari Sonya? Dasar bodoh. Meskipun Sonya nggak punya uang, dia sangat mencintaiku. Hadiah yang dia berikan kalau nggak uang, pasti barang berharga. Pas sekali untuk membantu identitas palsuku. Cewek bodoh, kamu nggak paham. Ayahku pernah berkata, maafkanlah semua orang. Apa aku peduli soal hadiah Sonya? Yang aku pedulikan cuma reputasiku. Kalau aku mengabaikan usaha Sonya untuk minta maaf, dia akan memfitnahku. Kau tetap jadi orang yang bijaksana. Kalau gitu, aku pergi denganmu ya.
Nona, hadiah yang kau desain sangat bagus. Aku mendesain hadiah untuk masing-masing kakakku. Jadi akan adil untuk semuanya. Kak Karin, bagaimana kalau kita beli cemilan dan minum bersamaku? Jadi waktu mereka datang, tak akan membosankan. Sekretaris Cika, awasi barangnya baik-baik. Jangan sampai ada yang menyentuhnya. Oke, Nona. Ayo pergi. Ini pasti hadiah yang disiapkan Sonya untukku. Tuan tak boleh menyentuhnya. Karena Sonya bilang sebelum dia kembali, tak boleh ada yang menyentuhnya. Tuan Sebastian orang kaya dari Sabang. Menyentuh saja, sudah beri Sonya muka. Hei, Wilma, dia masih baru. Dia nggak tahu kalau Sonya itu anjingku yang patuh. Dia juga pasti nggak tahu sepenting apa aku untuk Sonya. Benar, Sonya susah payah begini, pasti ingin balikan denganmu. Agar dia punya hak untuk menghamburkan uangmu. Lupakan saja, karena Sonya tunduk padaku. Sekalian ku bawa pulang saja semua. Kebetulan, aku akan makan malam dengan teman dari Sabah. Aku bisa menghadiahkan ini ke mereka. Jangan Pak Sebastian. Kalian tak boleh ambil. Urusi urusanmu sendiri. Pak Cakra, kabar buruk. Sebastian mencuri semua hadiah dari Nona muda. Dia bilang hadiah itu memang untuknya. Jadi dia berhak untuk mengambilnya. Siapkan mobilku, kita berangkat ke grup Lintang. Kak Karin, kau yakin sudah beritahu kakakku? Aku ingin berkumpul lagi dengan mereka untuk berterima kasih. Nona muda, kabar buruk Nona muda. Pak Sebastian mengambil semua hadiah yang kau beri untuk kakakmu. Dan sekarang semua kakakmu sudah tahu. Apa? Aku... Nona muda, sepertinya Sebastian cuma ingin memfitnahmu. Kalau begitu, akankah para kakakmu salah paham? Kak Karin, cepat, cari di mana Sebastian sekarang. Wah. Tuan Muda Sebastian, desain yang kamu beli ini sangat-sangat cantik. Berapa harganya? Biar ku beli. Tuan Muda William, kamu tahu, aku nggak kekurangan uang. Tapi ini semua desainku sendiri. Gimana kalau untuk kamu satu desain ku hargai 700 juta? Sebastian! Siapa yang memberimu hak? Sebastian! Siapa yang memberimu hak? Siapa yang memberimu hak untuk mengambil desainku dan menjualnya begitu saja? Sonya, tujuanmu untuk so acuh tak acuh itu sudah berhasil. Mau apa lagi kamu? Aku mau apa lagi? Aku mau tanya, kau mau apa lagi? Tuan Muda Sebastian, sepertinya masalah keluargamu belum selesai juga. Aku nggak beli dulu hari ini. Hei, aku pergi. Jangan! Tuan Muda William! Tuan Muda William! Tuan Muda William! Tuan! Sonya, mau pura-pura sampai kapan? Aku sedang berpura-pura. Aku sudah tahu semuanya. Mantan-mantanmu yang cuma sementara itu. Kamu pacaran dengan mereka karena mereka mirip denganku. Dan kamu nggak bisa pacaran sampai lama dan menggantikanku kan? Siapa yang kamu sebut penggantimu? Tentu saja aku membicarakan kalian, dasar penggantiku. Hadiah yang didesain Sonya juga untuk memuaskanku. Sebastian, apa kau bodoh? Sonya, bukankah cuma karena aku putus denganmu, kamu merasa nggak stabil dan mencoba untuk membuatku marah saja? Ku kasih kamu kesempatan, jangan nggak berterima kasih. Siapa yang peduli kesempatanmu? Sebastian, ku peringatkan, kalau kau masih menggangguku, kau akan dipecat dari grup Lintang. Ku kasih kesempatan sekarang, jangan nggak tahu diri. Siapa yang peduli dengan kesempatanmu? Sebastian, ku peringatkan, kalau kau masih menggangguku, kau akan dipecat dari grup Lintang. Kamu pikir kamu siapa? Kamu minta aku dipecat? Gimana kalau aku yang memecatmu? Pak Chandra, aku cuma bercanda tadi. Jangan diambil hati. Sonya, kamu jangan menyesal. Tunggu. Apa?
Menyesal sekarang. Kau menghina produk buatanku. Sekarang, secepatnya, sekarang juga kau minta maaf ke mereka. Kamu mau orang waras sepertiku minta maaf ke benda mati seperti ini? Hadiah ini harusnya ada di aula resepsi grup Lintang. Tapi kau mengambilnya senang saja. Dan sekarang kau merusaknya. Kalau tidak ke mereka, lalu ke siapa? Menurutku, Sonya benar. Kenapa cuma berdiri? Perlu bantuanku. Maaf. Lanjutkan. Maaf. Maaf. Jangan berbalik ya. Hadap mereka dan minta maaf yang benar. Maaf. Kakak, ayo pergi. Kak Cakra, Kak Carlos, Kak Johan, aku minta maaf. Hadiah yang kudesain untuk kalian rusak begitu saja. Gak apa-apa. Adik, kenapa kamu tiba-tiba ingin mengasih kami hadiah? Karena kelakuanku dulu melibatkan kalian ke banyak masalah. Jadi aku mau beri hadiah sebagai permintaan maaf. Cewek aneh, kami akan selalu di sampingmu. Kalau kamu seformal ini dengan kami lagi, aku akan membiarkan. Baiklah, kalau begitu, ayo pulang. Adik, kamu tunggu di luar dulu. Oke. Kakak-kakak, kalian mau ngapain? Menurutmu? Aku nggak nyangka kita akan bersatu di momen seperti ini. Siapa yang suruh dia membuli adik? Aduh. Aduh. Sonya. Aku harus kasih kamu pelajaran. Aduh. Kamu nggak kapok juga. Nona, Pak Cakra menyuruhku memberi susu ini padamu. Aku tak biasa minum susu sebelum tidur. Kau buang saja, aku mau tidur. Kalau kau tak mau minum, jangan salahkan aku kalau aku kurang ajar. Kau... Kak Chandra! Kak Chandra! Bicara, siapa yang mengirimmu? Aku dibayar untuk menyelesaikan masalah. Aku tidak akan mengadu. Satpam! Lepaskan aku! Bawa dia ke kantor polisi. Baik. Sonya, kamu nggak apa-apa. Sini. Sepertinya dia suruhan Sebastian. Aku tahu. Aku mau tenangkan diri dulu. Oke. Kak Chandra, jangan pergi. Kak Chandra, jangan pergi. Bagaimana kalau ada orang jahat lagi? Sonya, jangan khawatir. Ada aku di sini. Gak akan ada yang berani menyentuhmu. Kakak, terima kasih banyak. Tanpa kau, aku bisa kena masalah besar. Bagaimana kalau kau katakan apa maumu, nanti akan kuberikan padamu. Aku berasal dari titik petang. Kami beroperasi tiap malam. Pada dasarnya, aku nggak suka apa-apa. Kamu harus istirahat. Tunggu. Kakak, lagi pula, aku tak bisa tidur sekarang. Katanya kau mau melindungiku. Bagaimana kalau kita mengobrol sebentar? Kakak, bukannya kau melindungiku secara diam-diam? Kalau gitu waktu aku mandi, kau tak ikut juga kan? Hei, nggak dengar, nggak lihat. Oh, jadi begitu. Kakak, duduk di sini. Ayo kita ngobrol. Ceritakan tentang titik petang. Di mana kau tinggal? Dan kau suka makan apa? Oke. Chandra, ibu mengadopsimu. Pelatihmu jadi ketua titik petang. Berharap kamu diam-diam melindungi adik terkaya kita, Sonya. Aku tahu, melindungi dia merupakan misiku. Tapi ibu mau kamu tahu, kamu nggak punya keluarga di sini. Latar belakangmu buruk. Jadi, kedepannya kamu nggak boleh berdiri di samping Sonya. Cuma kalau dia dalam bahaya, kamu boleh di sampingnya. Paham? Aku bahkan
Gak akan mimpikannya. Kak Chandra, kau sudah lupa. Kau bukan hanya melindungiku, tapi kau juga kakakku. Cakra punya latar belakang lebih baik dariku. Levin lebih teredukasi dariku. Carlos lebih berkuasa dariku. Johan lebih lembut dariku. Kalau kamu butuh teman, kamu bisa pergi ke mereka. Dan kakak kelimamu ini cuma dekorasi. Nggak boleh punya mimpi bodoh. Tapi kau berdiri di depanku sekarang. Kalau begitu aku pamit sekarang. Tunggu, Kak Chandra. Kalau kau pergi lagi, aku akan memelukmu dan tak akan kulepas. Kak Chandra, pembantu tadi sangat menakutkanku. Kak Chandra. Oke. Tidur yang nyenyak. Kakak akan menjagamu malam ini. Pak Cakra, kabar buruk. Tadi malam, Nona ada dalam bahaya. Apa? Kabar buruk. Seseorang mencoba menyakiti Nona Muda. Tuan Carlos, ada yang mencoba menyakiti Nona Muda. Tuan Muda Johan, semalam ada yang membobol kamar Nona Muda untuk menyakitinya. Kak Chandra, Kak Chandra. Kalian semua di sini. Sepertinya kabar buruk itu benar. Baguslah, adik baik-baik saja. Chandra, apa yang terjadi tadi malam? Kak, semalam aku ada dalam bahaya. Untunglah Kak Chandra langsung datang untuk hentikan orang itu dan bawa ke kantor polisi. Menjaga semalam penuh, tapi masih kebobolan. Benar kan, Chandra? Ada yang mau menyakiti adik kita. Mulai sekarang setiap adik mau keluar, kita bergantian ikuti dia. Setuju. Sebelum ibu pergi ke honeymoon-nya, dia bilang keselamatan adik sangat penting. Chandra, kamu ketua titik petang. Kamu nggak pantas menampakkan wajahmu. Kami saja yang menjaga adik di malam hari. Kamu nggak perlu menjaganya setiap waktu. Aku paham. Kak Chandra, Sonia, kalau kamu mengejar dia, dia cuma akan terkena masalah. maksudmu? Maksudmu? Oke adik, kamu terjerat masalah semalam. Nanti aku suruh Kak Johan mengantarmu untuk check up. Kamu ganti baju dulu. Kami tunggu di luar. Apalagi hal yang disembunyikan kakak dariku? Tidak, aku harus pergi ke perusahaan dan tanya kepada Kak Karin. Kak Karin, kau sudah melayani ibuku selama bertahun-tahun. Apa kau tahu siapa Kak Chandra itu? Nona muda, aku cuma tahu sedikit. Dulu, wanita terkaya telah mengadopsi anak dari panti asuhan, yaitu kakak kelimamu, Chandra. Tapi dia berbeda dengan yang lainnya. Jadi dia membangkang perjanjiannya dan bersikeras ke titik petang. Dan akhirnya, dia mau tak mau menjadi pembunuh bayaran yang kejam. Kalau begitu, selama Kak Chandra keluar dari titik petang, ibuku akan memaafkannya. Dan juga kakakku yang lain akan bersedia menerimanya sebagai saudara. Itu sulit. Pemimpin titik petang bernama Satrio Jaya. Dia punya koneksi kriminal dan politikus. Pak Cakra dan CEO Grup Sungkar tak mau ikut campur. Jadi mereka menghindari titik petang. Dan kakakmu Chandra sepertinya punya kontrak dengan Satrio. Jadi susah untuknya untuk keluar dari titik petang. Bagaimana bisa kita tahu sebelum coba? Kak Karin, siapkan mobilnya. Nona muda, kau mau kemana? Aku mau bertemu dengan Satrio di titik petang untuk batalkan kontrak dengan kakakku dan membawanya pulang. Ya, ini desainnya akan Wah, bagus. apa yang kau lihat? Ya, sebelah sana sih. Ya. Lihat di Aku juga TV. pengen ke sana sih. Bawa motor sebelah sana. Nona muda kaya raya mana? Yang salah, pintu masuk.
Pak Satrio, aku adik Chandra. Aku minta kau batalkan kontraknya dan aku akan membawanya pulang. Kalaupun yang datang Zidan Siregar sendiri, kontrak Chandra nggak bisa dihentikan. Itu peraturan dariku, paham? Keluar! Pak Satrio, aku sudah investigasi titik petang. Kau diam-diam selalu merundung orang lemah, sama sekali tak seperti organisasi biasa. Kalian melakukan itu semua di balikku. Bos, aku sudah memecat mereka. Nona, seperti yang kamu lihat, hasil investigasimu nggak bisa mengancamku. Jalanlah ke pintu belok kanan, pergilah keluar. Cepat. Bos kami masih ada urusan. Dia nggak bisa buang waktu denganmu. Pak Satrio, aku mau taruhan denganmu. Taruhan dengan bosku? Kamu tahu dia siapa? Kalau aku menang, kau batalkan kontrak Kak Chandra dan biarkan aku membawanya. Baiklah, gimana kamu mau taruhannya? Nona muda, berjuanglah ya. Siapapun yang dapat satu putaran duluan dan sampai di garis finish, dia yang menang. Taruhan dimulai sekarang. Taruhan dimulai sekarang. Wow! Ayo! Perempuan itu terlalu gila. Sepertinya Nona muda akan menang. Kalau aku tahu kemampuanmu cuma segitu dan setakut itu, aku nggak akan bertaruh denganmu. Kau sudah kalah. Semuanya menyaksikannya. Bos titik petang harus menepati peraturan. Baiklah, oke. Aku akan menepati janjiku. Ini minumlah. Terima kasih ya. Ini kontrak yang ditandatangani Chandra. Sekarang ini punyamu. Sonya, apa mereka mencelakaimu? Kak Chandra, lihat, ini kontrakmu dengan titik petang. Mulai sekarang, kau tak perlu hidup di kegelapan lagi. Jaga dirimu di masa mendatang. Kami pergi dulu. Sonya, ayo. Adik! Adik, kamu pergi ke titik petang sendirian. Kamu tahu betapa bahayanya itu. Apa Satrio menyakitimu? Akan kubalas dia. Jangan, Satrio tak menyakitiku. Dia bahkan batalkan kontrakmu untukku. Sekarang kakak dan Satrio tak ada hubungan apa-apa lagi. Kakak, bisakah kalian mencoba untuk menerima Kak Chandra? Sekarang kalian tahu tentang dia. Iya, Kak Karin memberitahuku. Jadi, kamu memilih bertaruh dengan Satrio demi membatalkan kontrak Chandra. Mungkin kalian tak tahu, harapan terbesarku bukanlah jadi desainer, tapi harapanku keluarga kita kembali bersama. Bukannya besok pesta yang diselenggarakan kakak untukku. Semua kakakku akan hadir. Aku tak mau kalau Kak Chandra sendirian berdiri di kegelapan. Baiklah, kakak paham. Mulai sekarang kami pasti akan mendengarkan kata-katamu dan menerima Chandra kembali. Kakak, barusan kakiku terasa lemas karena takut. Apa kalian bisa mengantarku pulang? Tuan Sebastian, inilah hasil foto detektif yang menguntit Sonya. Dia pergi sendirian ke titik petang dan bisa keluar tanpa luka. Dia pasti menjual dirinya kepada Satrio.
Aku meremehkan Sonya. Dia nggak cuma punya Cakra, Levin, Carlos, Johan, Chandra. Mereka berlima tunduk kepada perempuan itu. Bahkan bos titik petang juga terpesona. Wilma, besok pesta nona terkaya. Ayo kita bawa foto ini dan mengekspos Sonya di pesta itu. Biar semua Nusa tahu betapa nggak senonohnya dia. Kakak, ini sudah malam, kenapa belum tidur? Aku punya gaun dibuat khusus untukmu. Kamu bisa makainya besok. Aku bawa ke sini untuk melihat apa ukurannya pas. Wow, cantik sekali. Aku suka. Cobalah. Oke. Kenapa? Kakak, aku tak bisa menutup bagian punggung gaun ini. Biar ku panggil pembantu ya. 우연히 내게 다가와 감싸 안아주고 Sonya, ini aku, Kak Levin. Buka pintunya. Kakak, bisa tidak kau sembunyi sebentar? Kak Levin dulunya guruku. Aku tak enak kalau dia melihatmu. Kenapa nggak enak? Biar aku buka pintunya. Kenapa nggak enak? Biar aku buka pintunya. Kakak, kumohon tunggulah di kamar mandi sebentar ya. Kumohon. Sudah masuk, ayo. Halo, Pak Levin. Kak Levin, ini sudah malam. Kenapa belum tidur? Oh, aku kepikiran kamu nggak punya pengering rambut. Jadi kubawakan satu. Terima kasih ya. Kak Levin, berikan padaku. Kenapa tanganmu dingin? Gadis muda nggak boleh kedinginan. Sini, biar ku bantu keringkan rambut. Baiklah. Adik, ini Kak Carlos. Aku bawa sepatu kacamu. Sonya, ini Kak Johan. Aku bawakan obat untuk lututmu. Ampun deh, ada yang datang lagi. Suruh mereka pergi. Jangan buka pintunya. Kak Levin, ini Kak Carlos dan Kak Johan. Mereka membawakan sesuatu. Kalau begitu suruh mereka meninggalkannya di pintu saja. Kak Levin, jangan menyusahkanku. Kak Carlos dan Kak Johan cuma perhatian. Sonya, kenapa kamu diam saja? Kamu sakit ya? Ayo masuk dan cek dia. Kak Levin, masuk dan tunggu sebentar. Sonya, aku punya sepatu kaca khusus untukmu. Duduk dan cobalah, apa ukurannya pas. Tapi Kak Johan, kakiku sekarang apa bisa pakai hak tinggi? Bengkak di kakimu sudah ada, bisa makainya. Sepatu ini terlihat cantik. Terima kasih Kak Carlos, Kak Johan. Kakak, kalian harus pergi dan istirahat. Ini sudah malam kan? Cepat pergi. Ada yang sembunyi di ruangan ini. Kenapa buru-buru sekali mengusir kami? Tak ada orang lain selain aku di sini. Selamat malam. Sampai jumpa besok di pesta ya. Dasar bodoh. Bisa-bisanya aku menguji mereka berdua. Sonya, besok-besok
kunci aku di kamar lain. Aku nggak akan mengganggumu lagi. Ternyata punya kakak banyak itu rasanya sangat capek ya. Akhir-akhir ini rasanya lebih seru daripada roller coaster. Kak Levin, kenapa kamu keluar dari kamar adik? Kakak, kamu juga gimana bisa keluar dari kamar adik? Kak Cakra, Kak Levin, jangan-jangan kalian dan adik, kalian bertiga, sudah malam, kalian sedang apa di kamar adik? Apa niat kalian ke sana? Aku datang untuk membawakan pengering rambut. Tapi aku nggak tahu Kak Cakra sedang apa tengah malam gini. Kamu pikir kami sedang melakukan apa? Kak Cakra, Kak Levin, kalian berdua lupa. Ibu kita semua sudah bilang, kita semua harus berkompetisi secara adil. Siapapun yang memenangkan hati adik, dialah yang terkualifikasi untuk berdiri di sampingnya. Tentu saja aku tahu. Kalau begitu kita bersaing sesuai kemampuan. Kak Chandra, lihat, ini kontrakmu dengan titik petang. Mulai sekarang, kau tak perlu hidup di kegelapan lagi. Sonya, terima kasih ya. Sampai jumpa di pesta besok. Oke perempuan, ayo kita sorakin anak keluarga terkaya. Ayo katakan otot, es dan paha. Kakak, kau di hatiku. Biarkan drama ini dimulai di pesta ini. Adik, pesta untukmu ini akan dimulai. Ayo masuk duluan. Oke. 내게 말해주는 걸 서로의 몸을 기울여 눈앞에 두 눈이 닿을 때 Halo, tolong tunjukkan undanganmu, Wilma. Kamu tahu, sekarang aku masih bertengkar dengan ayahku. Jadi, Tuan Muda Sebastian kesini bersamaku. Sonya? Sedang apa kau di sini? Hei Sonya, bukannya kau harusnya hebat? Kau kenal Pak Cakra dan yang lainnya kan? Jadi, untuk pesta hari ini, bukannya mereka datang denganmu? Aku tadi kedinginan. Mereka pergi ambilkan baju dan masak air panas. Sebentar lagi mereka kembali. Sonya, di waktu seperti ini, kau masih cari masalah. Kau lakukan hal tak pantas dengan Nona. Beraninya kau menamparku. Sonya, kau akan tahu konsekuensi setelah merundungku. Kau yang minta ya? berhenti! Nggak boleh ada gangguan di pesta ini. Ricu, pergilah! Kau yang minta! Berhenti! Nggak boleh ada gangguan di pesta ini. Ricu, pergilah! Wilma, kegasabaranmu itu merusak rencanaku. Sonya, aku nggak nyangka kamu berani datang. Memangnya kamu punya undangan? Hah? Pesta ini diselenggarakan oleh anak pertama keluarga terkaya untuk adik perempuannya. Orang kelas bawah sepertimu tak pernah lihat undangan seperti ini, kan? Oh, benar, Sonya. Ini undangan yang kamu kasih di apartemen murahmu. Apa ini? Kamu mencoba menggunakan undangan palsu untuk lolos masuk ke sini. Kamu pikir penjaganya akan membiarkan kamu masuk? Hah? Ini undangan VIP spesial ditandatangani oleh anak keluarga terkaya. Apa? Undangan VIP spesial ditandatangani oleh anak keluarga terkaya? Nggak mungkin. Aku nggak mungkin salah. Undangan VIP selalu berwarna merah muda. Dan cuma ada 2. Sonya, sebenarnya kamu siapa? Apa yang kamu lakukan? Aku dari dulu adalah Sonya Siregar. Sonya, sebentar lagi. Kupastikan kamu gak bisa sombong lagi. Pesta ini diselenggarakan oleh Cakra Basuki.
Aku tahu semuanya sudah tahu. Dulu, demi adiknya, Pak Cakra, dia sampai mengakuisisi grup Lintang. Dan inilah bentuk kasih sayang untuk adiknya. Aku tahu kalian semua sudah sangat penasaran. Siapakah putri dari keluarga terkaya ini? Baguslah, kita akan bertemu adik Pak Cakra, putri keluarga terkaya. Aku sudah lama menanti hari ini. Aku penasaran wanita seperti apa yang pantas dapat kasih sayang dari 8 lelaki berkuasa. Aku dengar Chandra Basuki datang buru-buru dari Sabang ke Nusa. Terbukti sepenting apa adiknya bagi Cakra. Nanti di depannya aku akan mengekspos Sonya. Bahkan aku mungkin bisa mencoba kenalan dengan adiknya. Tuan Muda Sebastian, aku ingat kau pernah bilang kalau kau sudah bertemu dengan adik dari Pak Cakra dan kalian merupakan teman baik. Tentu saja, dengan statusku di Sabang. Bahkan perempuan terkaya saja mendatangiku. Pastinya Cakra segan denganku. Kalau begitu Tuan Muda Sebastian, nanti kalau putri keluarga terkaya datang, bisakah kau sampaikan kata-kata yang baik terhadapku padanya? Tentu saja, tentu saja. Sonya, walaupun kita sudah putus, aku kasih tahu kamu baik-baik. Orang-orang yang datang nanti, selain Pak Cakra, merupakan orang-orang penting dari Nusa. Kamu sebaiknya berperilaku baik. Kecuali kamu mau cari masalah dan melibatkanku. Sonya, bukannya itu mantan Tuan Muda Sebastian? Tuan Muda Sebastian sangat baik ya. Bahkan di acara sepenting pesta ini, dia mau membawanya. Si miskin Sonya ini, pasti karena status dari bibiku, dia pasti terintimidasi sampai ketakutan. Apa yang kau tertawakan? Beri tepuk tangan kepada putri keluarga terkaya. Silakan. Wilma, aku tak punya otak sebodoh punyamu. Kau putri keluarga terkaya. Wilma, karena kau sudah ditipu oleh Sebastian, aku akan memaafkanmu. Halo, Ayah? Wilma, dasar anak bodoh. Apa yang sudah kamu lakukan? Sekarang semua orang memutuskan hubungan dengan keluarga kita. Pulang kamu sekarang. Ayah, itu bukan ulahku, itu ulah Sonya. Apa? Kamu menyinggung putri keluarga terkaya si Sonya. Hari ini, kalau kamu gak mohon maaf adanya, kamu gak boleh pulang. Bisa-bisanya. Semuanya jangan tertipu dengan dia. Karena dia bukan putri keluarga terkaya. Siapa bilang bukan putri keluarga kami? Wah, Pak Cakra muncul, jadi betulan. Pak Cakra? Pak Cakra, Sonya cuma perempuan tukang membuah. Ini foto yang membuktikan kalau dia menipumu dan selingkuh dengan laki-laki lain. Perempuan sepertinya cuma mencoba untuk memanjat sosial. Oh, tak heran beberapa hari lalu kau mengikutiku seperti seekor lalat. Ternyata kau memfotoku. Lalu kenapa? Sebagai tuan muda keluarga kaya di Sabang, yang paling kubenci merupakan perempuan sepertimu. Parah banget ya. Aku melakukan ini demi membersihkan Nusa ini. Sebastian, berakting di depan Wilma dan temanmu itu suatu yang luar biasa. Tapi di depanku, kau tak perlu memanggil dirimu tuan. Kalian pasti tak tahu identitas asli Sebastian. Kalian semua mau mendengarkan kebohongannya. Penjaga, cepat keluarkan dia dari sini. Cepat keluarkan dia dari sini. Hei, Pak Cakra, harusnya kamu tangkap perempuan ini, bukan aku. Semua orang di Nusa tahu betapa sayangnya aku dengan Sonya. Dan kamu berani mengusir dia di depanku. Pak Cakra, maksudmu apa? Kutegaskan sekali lagi, Sonyalah adikku yang kaya raya. Sudah jelas semuanya? Jelas? Jelas. Gak mungkin. Ini gak mungkin. Sudah jelas Sonya cuma gadis miskin. Dia menyedihkan, gak mungkin dia putri keluarga terkaya. Sebastian, biar ku beritahu. Waktu kau memutuskanku, aku ingin memberitahumu sesuatu. Ayahku menikahi wanita terkaya sedunia, menjadikannya ibuku, dan memberiku kehidupan mewah. Lalu, aku juga punya 8 kakak hebat. Apa kamu bilang? Sonya, maafkan aku bukan pacar yang baik. Aku bersumpah, mulai sekarang aku pasti mencintaimu dengan baik, oke? Sebastian,
Sekarang kau sudah jadi musuh publik. Jangan berakting menyedihkan. Harusnya kau pikirkan tentang identitas tuan mudamu ini terekspos. Kau harus menjelaskannya ke Wilma dan teman-temanmu. Apa? Karena Sebastian bukanlah tuan muda dari Sabang. Dia cuma laki-laki tak tahu malu dan menyedihkan. Tapi dia dulu itu sangat kaya karena uangnya berasal dari hasil kerja kerasku. Setelah kami putus, tak ada lagi yang memberinya uang. Jadi, dia berbohong padamu kalau ayahnya membekukan akunya. Sedangkan ayahnya hanya seorang satpam, mencari uang dan menabung untuk biayai anaknya di Nusa, berharap anaknya jadi sukses. Wilma, bukannya dia masih berhutang padamu, memangnya sudah lunas. Lagi pula, dia sudah kita tahan, bagaimana tak ada seorang pun dari Sabang yang datang untuknya. Itu karena dia selama ini berbohong. Semuanya cuma untuk puaskan egonya sendiri. Sebastian, dasar tak tahu malu. Kembalikan semua uangku. Dia juga punya hutang denganku. Kembalikan uang kami. Uangku juga. Tunggu. Kembalikan. Tolong aku. Aku nggak akan berhutang uangku. lagi. Kembalikan. Ayo cepat kembalikan. Kakak. Kak Cakra pergi kemana? Nona muda, ibumu yang kaya raya sudah pilihkan tunangan untukmu. Mereka sudah lama menunggu. Silakan buka pintunya dan sambut tunanganmu. Ternyata kalian.